Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa JTV yang dimuliakan Allah, bertemu kembali dengan kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Izinkan saya Yuli Nurmawati pada pagi hari ini akan memandu perbincangan kita bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau Bapak Kiai Haji Khairul Hafidz Fanani, SAG MHI. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang di bidang dakwah. Kemudian beliau juga Ketua Basnas Kabupaten Malang. Beliau juga sangat aktif sebagai Khatib Suriah di PCNU Kabupaten Malang, dan sehari-harinya beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Mardiyah di Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Selamat pagi, Yai. Pagi. Alhamdulillah sehat nih hari ini. Ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Pemirsa yang berbahagia, pada hari ini Ramadan ceria, Ramadan sehat, Ramadan karim. Kita akan berbincang-bincang, akan menuntut banyak ilmu terkait dengan zakat fitrah. Nah, untuk itu, untuk lebih sempurnanya, untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan ulasan dari narasumber kita kepada Kiai Hafidz. Disilahkan. Ya, terima kasih Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Wa asbagha ni'amahu ala jami'il anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram, para pemirsa JTV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala amal-amal baik, amal ibadah kita mudah-mudahan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kita akan bincang-bincang tentang masalah zakat fitrah. Baik. Karena ini di bulan suci Ramadan. Zakat fitrah itu adanya di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Ya. Biasanya di akhir bulan Ramadan menjelang masuk bulan Syawal, ini umat Islam karena memang sudah menjadi perintah wajib, akhirnya seakan-akan menjadi sebuah tradisi. Ya, karena memang zakat fitrah ini diwajibkan bagi setiap umat Islam, ya, dewasa maupun kecil, anak bayi, orang kondisi sakit pun, ya pokoknya dia itu muslim, balik, berakal, diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah yang hidup dan menangi bulan Ramadan. Itu ya. Nih, apa sih zakat fitrah itu ya? Zakat fitrah itu ada dua macam pengertian. Yang pertama, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan untuk dalam rangka mensucikan diri. Makanya dalam hadis Nabi itu kan tuhrotan lisoim. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhrotan lisoimi, ya, anil lagwi warrofath. Ya, tujuannya untuk mensucikan diri. Mensucikan diri bagi yang berpuasa. Tapi kadang muncul orang bilang, oh berarti yang nggak puasa nggak usah zakat fitrah dong. Ya, tambah salah itu ya. Tambah salah dua kali. Ya, wis poso enggak, zakat fitrah tambah enggak, itu kan ya. Itu. Ya memang hadis Nabi begitu, tuhrotan lisoim minal lagwi warrofath. Untuk mensucikan bagi yang berpuasa dari omongan-omongan yang jelek dan hal-hal yang tidak berguna. Yang kedua, tujuan zakat fitrah untuk tu'matan lil masak, untuk memberikan kebutuhan, mencukupi kebutuhan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini definisi pertama, untuk mensucikan diri. Yang kedua, zakat fitrah itu ditunaikan, diwajibkan karena orang itu lahir ke dunia. Ya, karena orang itu lahir ke dunia. Maka kalau tidak lahir ya tidak apa. Misalkan ada orang hamil umur 5 bulan begitu kan, anaknya kan belum lahir.
Apakah wajib dizakati? Ya enggak dong, karena belum lahir ke dunia. Itu ya. Nah, jadi zakat fitrah ini karena faktor orang itu lahir ke dunia, maka bisa disebut dengan zakat jiwa atau zakat badan. Ada istilah lain, zakat fitrah itu zakat jiwa atau zakat badan. Gitu ya. Ini lepas dari dua macam atau beberapa macam pengertian zakat fitrah, tapi intinya zakat fitrah itu wajib bagi umat Islam ya, yang hidup di dunia ini ya. Anak bayi pun juga tetap diwajibkan dibayarkan zakat fitrahnya ya. Jadi gitu, itu kalau dari sisi pengertian. Okay. Bagaimana Kiai dengan syarat wajib zakat itu ya? Syarat wajib ya sebagaimana yang ada di hukum Islam, hukum fikih itu ya. Itu ya tentu muslim begitu ya. Terus yang kedua orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan ya di malam hari raya dan di hari raya. Jadi misalkan begini, ada orang yang malam hari raya, misalkan besok 1 Syawal begitu ya, dan dia tidak punya kebutuhan yang cukup untuk dirinya, keluarganya, anak istri, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka dia tidak wajib untuk bayar zakat fitrah. Tapi kalau masih ada kebutuhan, punya kebutuhan, kelebihan kebutuhan itu untuk dirinya, keluarga, dan orang-orang yang menjadi tanggungan hidupnya, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Kira-kira kalau yang ini hampir semualah umat Islam di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Timur, di Malang ini ya, jarang kita temukan orang yang tidak masuk kategori wajib membayar zakat fitrah. Andaikan ada ya mungkin hanya sedikit lah begitu. Dengan kadar zakat fitrah gimana Kiai? Ada yang apakah kita preskan atau lebih afdolnya kita lebihkan gitu ya zakatnya? Ya. Memang yang menjadi ukuran umum di Indonesia ini zakat fitrah 2,5 kan ya. 2,5 okay. Ya semuanya itu ijtihad ulama lah. Ya, 2,5 dan kalau di kitab-kitab fikih itu 2,7 begitu ya. Ada yang 2,8 ya. Tetapi kalau saya pribadi ya untuk ikhtiyat hati-hatinya ya kita yang lebih aja. Langsung 3 kilogram begitu ya. 3 kilogram kan enak ngitungnya ya. Hadis Nabi memang ukuran zakat fitrah itu kan sok, 1 sok. Ya faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin au syairin, 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 25 kilo. Oh, bukan 1 sok itu 1 sak namanya. Ya, kalau 1 sok itu 4 mud. 4 mud itu ya berkisar 1 mud 7 on lah. Kalau kita kalikan 4 berarti 2,8. Kalau kita bulatkan menjadi 3. Kita pilih yang mana? Urusan ibadah yang baik ya kita pilih yang berat. Kalau ada doa begitu yang lama dengan yang sebentar kita pilih yang lama. Yang ibadah juga begitu ya. Sedekah, zakat ya kita pilih yang banyak. Andaikan ada lebih itu akan menjadi pahala sedekah. Jadi nggak akan ada sia-sia kalau ada kelebihan. Dan mohon maaf, misalkan kita pilih yang rendah, walaupun itu juga kita menghargai dan sah hukumnya, kita pakai ukuran yang 2,5. Kalau kita bawa beras misalkan ya, dikresek begitu kita bawa, ke amil zakat atau ke panitia zakat di masjid-masjid, ada yang kececeran di jalan. Begitu masuk diterima oleh panitia atau amil, ternyata nggak ada 2,5. Nah ini kalau tidak sah. Ya. Kelebihan bila kita lebihkan. Ya, kalau kita lebihkan akan lebih enak gitu. Baik ya, menarik sekali ya berbincang tentang zakat. Namun untuk segmen pertama ini kita break dulu ya, kita lanjut ke segmen kedua. Terima kasih, kita lanjut ke segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kita lagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang. Pemirsa yang budiman, pemirsa JTV yang dirahmati Allah, di segmen kedua ini kita akan melanjutkan topik perbincangan kita terkait zakat yang tadi perlu dilanjut nggih, Yai. Pangapunten, saya boleh panggil Gus nggih, Yai nggih?
Jenengan ngetopnya di Batin Malang itu Gus Hafid nggih biar lebih akrab ngaten ya nggih. Baik pemirsa, untuk segmen kedua ini kita akan lebih banyak mengeksplor terkait dengan tadi sudah dibahas kadar zakat fitrah dan ya, ini Gus yang banyak seringkali Ramadan tiba dan polemik tiba. Yang lebih afdol itu zakat fitrah pakai beras atau pakai uang, begitu ya pemirsa. Monggo Gus bisa dijelaskan lebih detail lagi. Iya Mbak, memang menarik ini ya. Dari tahun ke tahun ini banyak pembahasan tentang zakat fitrah pakai uang. Orang akhir-akhir ini zaman modern ini ya banyak yang lebih memilih yang praktis. Praktis. Ya pakai uang. Bahkan ya. cukup transfer ke panitia gitu. Iya cukup ke panitia atau ke amil begitu ya. Begini, kita ini kan umat Islam di Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu nggak lepas dari 4 madhab. Jadi madhab kita, fikih kita ini ya 4 itu ya. 4 itu walaupun yang mayoritas adalah madhab Syafi'i. Nah kajian kita berarti kan tidak lepas dari kajian 4 madhab itu. Kita tarik ke belakang tadi tentang kadar. Ya. Yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang itu madhab Hanafi. Sementara yang 3, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu dengan makanan pokok. Ya, kutul balad, ya makanan pokok yang berlaku di daerah itu, di negeri itu. Ya. Kalau kita di Indonesia orang Jawa beras ya beras. Mungkin daerah lain ada yang pakai gaplek ya gaplek. Ya, pakai sagu ya. Mungkin bisa tewul itu ya. Gitu ya. Itu ya. Kutul balad itu adalah yang berlaku di. Walaupun beras ini juga nggak pernah ada di zaman Nabi. Ketentuannya daerah apa negara ya? Kalau Indonesia kan mayoritas makan nasi. Apakah nasi atau sementara ada yang makan jagung atau ya sagu bisa misalnya? diartikan itu balad itu kan negara. Negara ya. Okay. Tapi kan di negara itu kan ada bersuku-suku, pulaunya kan banyak. Kalau di daerah itu makanannya pokok itu ya itu. Nah, jadi kembali kepada apakah pakai makanan pokok atau pakai uang begitu ya. Sekali lagi bahwa yang memperbolehkan untuk membayar zakat fitrah dengan uang, ya dinilai dengan uang itu adalah madhab Hanafi. Ya. Tapi begini, kadar ukuran zakatnya memang berbeda. Imam Hanafi itu lebih tinggi. Bahkan di kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh itu disebutkan 3,8. 3.800 goroman. Berarti 3.800 gram. Berarti kan sama dengan 3,8 kg. Kalau yang 3 madhab, madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali hampir rata-rata sama. Yang 2,8 dan 2,7, bahkan istihadnya ulama Indonesia ini 2,5. Umumnya memang dari dulu tradisi kita di Indonesia ini orang zakat fitrah pakai makan pokok, pakai beras. Nah akhir-akhir ini mulai banyak dari kalangan cendekiawan, dari kalangan tokoh itu mulai mencoba bagaimana andaikan kita pilih yang lebih praktis, khususnya di masyarakat perkotaan. Karena hakikatnya yang disampaikan oleh Nabi itu kan untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Ugnuhum anil mas'alah fi hadzal yaum. Cukupilah kebutuhan mereka dari meminta-minta. Yang penting mereka diberikan kecukupan. Kecukupan tidak harus berupa makanan pokok, bisa jadi dengan uang, begitu ya. Tapi begini, tadi kembali kepada urusan kadar. Ya, madhab Hanafi kadarnya lebih tinggi. Konsekuensinya kalau kita ingin pakai uang, kita ngikuti madhab Hanafi ya otomatis kadarnya mengikuti Imam Hanafi. Berarti rupiah seharga 3,8 kg. Apalagi kondisi sekarang zakat kan beras sedang mahal ya. Beras sedang mahal. Ya, tetap saya pribadi menghargai, menghormati, tidak menyalahkan yang mereka pakai uang ya. Apakah prakteknya itu dibawa langsung tunai kepada panitia atau amil atau model transfer. Zaman sekarang kan zaman modern ya. Ya semuanya kan serba canggih sekarang ini kan. Ataukah model yang lama pakai beras terus disampaikan. Gitu. Baik ya, kalau misalnya begini, yang wajib zakat tadi membayarnya berupa uang, kemudian oleh panitia dibelikan beras, nah baru nanti distribusi berupa beras. Itu lebih disarankan yang mana Kiai? Jadi begini Pak ya, memang ini kembali kepada masalah panitia dan amil.
ada kewenangan-kewenangan yang berbeda antara panitia dan amil. Kewenangan amil ini lebih luas. Kewenangan panitia sempit. Ada sebagian praktek yang salah di masyarakat. Muzaki, orang mau zakat fitrah ini bawa uang, kemudian menuju ke amil atau panitia begitu ya. Terus dia beli beras di panitia atau di amil itu. Biasanya berasnya itu adalah beras zakat, ini yang nggak boleh. Ya. Berasnya adalah? Ya harus beras yang dijual. Jadi kalau memang ya panitia itu misalkan saya panitia zakat fitrah di sebuah kampung begitu ya, di mana masyarakat saya ini rata-rata bawa uang, nggak mau bawa beras. Sementara saya fanatik zakat fitrah pakai beras. Mau langsung melarang itu nggak enak, ya. Mau ngalah pakai uang juga karena kita ini ngikuti mazhab Syafi'i ya. Jadi prakteknya bisa ngalahi dulu. Saya selaku panitia kulaan beras, beli beras di toko, begitu saya sediakan berapa sak begitu ya. Ada orang bawa uang, sama harus beli di mana? Ini berasnya di belakang saya. Tapi jangan menjual beras zakat, ini yang tidak boleh. Kan ada sebagian zakat fitrah itu berasnya hanya satu bungkus, orang bawa uang belinya mana berasnya ini. Orang lagi ini. Wah ini kan berarti kan muncul pertanyaan baru, bolehkah panitia atau amil menjual zakat fitrah? Jawabannya tidak boleh. Ini praktek yang keliru begitu ya. Kalau pakai beras pakai beras, kalau pakai uang pakai mazhab Hanafi. Tapi begini yang perlu saya garis bawahi yang terkait dengan zakat fitrah pakai uang, PBNU ya, hasil Bahsul Masail itu telah diluncurkan, bisa panjenengan lihat nanti di media sosial itu ya. Hasil putusan Bahsul Masail PBNU tahun 2020 itu memutuskan ya boleh zakat fitrah pakai uang karena memang alasannya satu, mazhab Hanafi memperbolehkan. Dua, ternyata juga ditemukan dasar hukum di kitab Al-Mudawwanah ya, bahwa sebagian mazhab Maliki itu memperbolehkan zakat fitrah pakai uang. Ibnul Qasim namanya. Lah, mazhab Maliki kadarnya berapa? Mazhab Maliki kadarnya hampir sama dengan mazhab Syafi'i, dari berarti sekitar 2,7. Berarti nanti 2, saat ke mustahik juga diperbolehkan berupa uang ya? Iya, berupa uang. Berupa uang. Saya terus terang aja di Basnas itu yang sudah tahun yang lalu itu ya, itu kepada para pejabat ASN itu ya, agar zakat fitrah yang disetorkan kepada Basnas itu pakai uang. Tapi saya pakai kadar yang paling tinggi. Tinggi. Misalkan sekarang, oke lah beras sekarang paling mahal yang premium berapa? 18.000 misalkan. Sekilo 18. Yang paling rendah 15 ya. Kali 3 kilo atau 2,7. Kita pilih beras itu yang paling berkualitas, yang paling mahal. Kita kalikan yang kadar tinggi. Disimpulkan ya. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bolehkah zakat fitrah memakai uang? Boleh menurut Hanafi. Bahkan sebagian mazhab Maliki juga ada yang memperbolehkan. Ya. Artinya bahwa kita hidup di negeri Indonesia ini ya saling menghormati. Yang pakai beras tetap pakai beras, ya. Yang ada yang pakai uang pun juga harus kita hormati karena ada pendapat yang memperbolehkan. Begitu. Baik Kiai, alhamdulillah, terima kasih atas banyak pencerahannya. Pemirsa yang budiman, pembahasan terkait dengan zakat fitrah bolehkah pakai uang ternyata alhamdulillah sudah ada dasar. Nah, namun ini nanti lebih lanjut lagi ada pembahasan terkait dengan siapakah yang berhak menerima zakat, dan kita sambung di segmen ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV yang budiman, bersama kami lagi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, tentunya masih bersama narasumber kita Kiai Haji Khairul Hafidz Fanani. Kita masih berbincang terkait dengan zakat fitrah. Nah, pada segmen ketiga ini pemirsa kita akan berbincang terkait
siapakah para penerima zakat fitrah itu? Kiai, seperti di Al-Quran disebutkan bahwa di situ ada 8 penerima zakat atau 8 asnaf. Nah, 8 itu apakah khusus untuk penerima zakat mal ataupun juga diberlakukan pada penerima zakat fitrah, Kiai? Monggo untuk dikupas lebih dalam, Kiai. Ya. Mengacu hadis Nabi ya. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tu'matan lil masakin ya. Itu ada pendapat yang menyatakan zakat fitrah hanya khusus orang-orang miskin, sehingga tidak berlaku pada 8 asnaf. Tetapi kemudian itu pendapat yang masyhur yang utama tidak. Penerima zakat fitrah sama dengan penerima zakat mal. Berarti berlaku pada 8 asnaf. Siapa sajakah itu ya 8 itu? Di dalam kan ada surat at-taubah itu fakir, miskin, amil. Amil itu ya. Amil termasuk berhak gitu. Mu'alaf, ibnu sabil, sabilillah, ghorim. Ghorim ini orang yang punya hutang. Satunya lagi apa? Apa itu? Sabilillah. Sabilillah itu ya. Nah, tidak harus kita mencari 8 golongan. Ya. Baik. Ada praktek di masyarakat itu, walaupun 8 golongan ini tidak ada, tapi dipaksakan ada. Berarti langsung zakat mal atau zakat fitrah itu langsung dibagi 8. Mulai yang nomor 1 sampai nomor 8. Andaikan yang ditemukan 5, berarti kan sisa 3. Yang 3 ini terus dikemanakan? Yang 3 ini nanti sisakan untuk bangunan masjid, untuk musola dan macam-macam. Ini praktek yang salah. Praktek yang salah ya. Padahal orang-orang yang berhak menerima, kelompok-kelompok yang menerima itu yang ada di daerah itu. Ada 3 ya 3, ada 4 ya 4 itu. Bagaimana tapi kalau fakir miskin di mana-mana pasti ada. Bagaimana dengan anak yatim, Yai? Anak yatimnya kita masukkan di kategori fakir miskinnya atau anak yatim itu kalau anak yatim yang du'afa, yang fakir miskin masuk. Nanti masuk kategori tapi fakir miskinnya. Gitu. Ada anak yatim yang kaya, tiba-tiba terus warisannya banyak. Sawahnya luas, ya, rumahnya bagus. Nah, karena di Al-Quran, di hadis pun di kitab-kitab ulama-ulama enggak menyebut anak yatim. Anak yatim enggak masuk kategori 8 asnaf. Yang ada itu du'afa, fakir dan miskin. Tapi begini, perlu saya garis bawahi, zakat fitrah prioritaskan untuk fakir miskin. Terus yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah ada penerima yang namanya ghorim. Ghorim itu hanya yang punya hutang, orang yang punya hutang beneran, bukan punya hutang yang istilah saya itu modus. Ya, dia jadi panitia pembangunan masjid begitu, hutangnya kan mesti banyak ke toko-toko bangunan gitu. Bias ya, masuk kategori hutang itu hutang yang bagaimana ya? Jangan ada hutang untuk apa? Untuk gaya hidup misalnya. Hutang untuk kebutuhan hidup yang jelas. Hutang kredit mobil Pajero juga masuk. Ya. Panitia pembangunan masjid kan hutangnya masih banyak ke toko bangunan, tidak masuk. Dia bawa bonnya toko bangunan dibawa ke amil atau panitia. Hutang yang untuk menutupi kebutuhan orang-orang yang bangkrut lah begitu ya. Jadi begini kesimpulannya, penerima zakat fitrah itu sama dengan penerima zakat mal itu ya, 8 asnaf. 8 asnaf yang ada di daerah itu, tidak dipaksakan harus ada 8. Ketemu 5 ya 5, ketemu 3 ya 3, kan antar daerah satu dengan daerah yang lain. Daerah masing-masing ini. Ya, itu. Terus berikutnya prioritaskan zakat fitrah untuk fakir miskin itu ya. Itu. Untuk yang lain-lain memang nggak ada ketentuan. Membagi zakat itu ini dikasih berapa, ini kasih berapa, itu nggak ada ketentuan ya. Ya, karena nggak ada ketentuan ya berarti melihat situasi dan kondisi yang ada di daerah. Ketika orang itu benar-benar kebutuhannya sangat butuh ya, kita kasih lebih banyak dan jadi soal. Jadi masalah. Itu ya. Baik Kiai, terima kasih. Cukup lengkap sekali ya pencerahan dan berbagai saran dari Kiai terkait dengan zakat fitrah yang memang di bulan Ramadan ini akan sangat disibukkan kita oleh zakat fitrah itu. Namun pemirsa yang budiman, kan ini waktu sudah beranjak habis. Semoga penjelasan yang sangat lengkap dari narasumber kita terkait dengan zakat fitrah, zakat yang akan
kita temukan di bulan Ramadan ini. Semoga penjelasan dan pencerahan dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang tadi cukup lengkap dan mampu memberikan atau mencerahkan hal baru pada pemirsa semuanya. Untuk itu mohon izin saya Yuli Nur Rahmawati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Khairul Hafidz Fanani izin untuk mohon diri. Sampai ketemu di Ramadan mendatang dan semoga Ramadan ini cukup menggembirakan kita semua. Kita menjalankan Ramadan dengan gembira dan berbahagia dan mendapatkan berbagai berkah di bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Majelis Ulama Kabupaten Malang menyampaikan banyak terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.